Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka saja ya. Oke, ada seseorang di sini yang ternyata mencintai kamu, tapi ternyata selama ini dia tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Keterlaluan apa? Mungkin di sini ada kekecewaan ya dari kamu, karena dia udah kelewat batas gitu dalam melakukan suatu tindakan ya. Intinya dia tahu dia udah keterlaluan banget sama kamu, tapi jujur dia sangat cinta sama kamu. Oke, kita lihat ya energi orang ini. Three of Pentacles, Three of Cups, the Moon, King of Cups, Page of Wands. Oke. Nampaknya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh masih dalam proses percobaan gitu ya. Jadi kayak ada uji coba lah gitu ya di antara kamu dengan dia. Jadi seharusnya kalian memang harus bekerja sama secara tim untuk membuat hubungan kalian bisa langgeng dan bisa mencapai tujuan bersama gitu ya. Harus ada usaha. Nah, bisa jadi dalam penyatuan energi kalian ini itu hanya sebelah pihak yang mengusahakan hubungan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini seharusnya kalian mengerahkan upaya yang memang diperlukan untuk membuat hubungan kalian berhasil gitu. Aku lihat mungkin ya selama ini kalian mengalami suatu masalah ya. Dan nampaknya memang perlu untuk menyelesaikan masalah ini dengan bantuan seseorang ya, entah itu mungkin orang yang lebih berpengalaman tentang hubungan atau yang berhubungan dengan masalah kalian itu. Tapi kayaknya kalian memang butuh bantuan seseorang gitu ya, kayak konselor pribadi gitu ya. Terus itu juga di sini kamu dengan dia seharusnya bisa saling terbuka satu sama lain, bisa saling bercerita satu sama lain tentang kamu ini siapa, dia siapa, apa yang selama ini terjadi di antara kalian. Itu harus ya saling terbuka lah ya, saling terbuka dan saling jujur. Karena kalau aku lihat di sini mungkin salah satu pihak di sini masih ada yang selalu menutup-nutupi siapa diri dia sebenarnya, seperti itu ya. Terus juga aku melihat bahwa salah satu di antara kalian atau mungkin bahkan kalian berdua ini orang yang sangat giat bekerja atau giat belajar, sehingga kayak nggak bisa punya waktu luang atau sulit untuk meluangkan waktu untuk hubungan ya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan belajarnya. Tergantung ya, kalian ini masih mahasiswa atau pelajar kah, atau bisa jadi kalian memang sudah ya dewasa gitu, sudah punya pekerjaan. Situasikan aja gitulah ya. Kalau memang kalian belum menikah, ada kemungkinan sebenarnya kalian ini merasa sama-sama saling senang sih ya. Sebenarnya sama-sama saling senang. Nah, kalau kalian sudah menikah, aku merasa di sini kalian saling senang mengerjakan tugas bersama-sama gitu ya, membuat rencana masa depan bersama-sama ya. Intinya sama-sama lah ya, karena kalau aku lihat juga dari kedua belah pihak juga kreatif. Kalau misalkan kalian masih belum pernikahan ya, masih dalam proses perkenalan gitu. Nah, perkenalan itu yang memang butuh untuk bekerja sama secara tim. Nah, mungkin salah satu di antara kalian tidak mau diajak bekerja sama gitu.
Dan aku melihat juga hubungan kalian ternyata singkat dan cepat berlalu ya. Bisa jadi hubungan ini on off atau memang baru gitu. Baru ketemu udah ngilang ya. Jadi hubungannya cepat berlalu. Karena kalau aku lihat bisa jadi memang hubungan kalian ini ada pengaruh dari salah satu di antara kalian yang tidak mau hadir di dalam hubungan ini, atau yaitu suka ngeghosting, lebih memprioritaskan pekerjaan ya, sampai-sampai tidak mau berkomunikasi ya, komunikasi pun jarang, bisa jadi seperti itu. Terus itu juga banyak janji-janji atau rencana-rencana yang tertunda. Bahkan di sini ada yang punya niatan untuk melamar atau menikah tuh ya, sampai sekarang belum terrealisasi itu karena ya tertunda, belum direalisasikan gitu. Terus itu juga ada indikasi bahwa memang ada seseorang di sini yang ingin mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga yang mencoba menyebarkan rumor atau gosip ya, dalam upaya merusak hubungan kalian. Nah, kalau aku lihat orang ketiga ini orang yang sangat sopan di sekeliling kalian, entah dari pihak dia atau dari pihak kamu. Ada seseorang yang kelihatannya sopan, baik banget ya, ramah gitu kalau ngomong atau bertindak, tapi ternyata dialah orang yang sebenarnya mencoba merayu pasangan kamu ya untuk berpisah dengan kamu gitu. Dikonfirmasi lagi dengan The Moon ya, aku lihat di sini memang hubungan kalian terasa tidak aman dan nyaman, walaupun mungkin dilihat orang-orang di sekeliling kalian tuh, entah keluarga, teman, itu ngelihatnya kayak hubungan kalian baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak, hubungan kalian tidak baik-baik saja. Apalagi aku lihat di sini tuh komunikasi ya, komunikasi kalian itu bermasalah sekali. Entah memang jarang ada komunikasi atau mungkin komunikasi kalian tuh nggak sepemahaman. Soalnya banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian sehingga menimbulkan masalah. Dan ketika sudah punya masalah, justru bukannya diselesaikan, justru malah ditekan atau kayak lari gitu loh ya, lari dari masalah. Tidak mau diselesaikan. Sehingga ada rasa ketidakamanan yang selalu muncul di hubungan ini. Ya, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, cemas. Ya, intinya kayak nggak nyaman lah ngejalanin hubungan yang seperti ini. Setiap ada masalah selalu kayak lepas dari tanggung jawab gitu ya. Terus itu juga ada indikasi bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang nggak jujur, atau mungkin kamu yang tidak jujur. Ya silakan situasikan aja ya, tapi intinya di sini kalau aku lihat kayaknya dia deh yang nggak jujur sama kamu. Nah, maka dari itu kamu gini, kalau aku lihat memang kamu tidak gegabah ya dalam mengambil kesimpulan, sehingga kamu perhatikan dulu ya, kamu analisa dulu ya, kamu perhatikan dari waktu ke waktu sebenarnya siapa sih dia ini, apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu ya. Kemudian setelah di sini kamu sudah yakin bahwa dia ini bermasalah, bahwa dia ini ada sesuatu yang tidak benar gitu ya, baru kamu mengambil suatu kesimpulan. Ya, aku lihat di sini memang untuk mengetahui kebenarannya itu butuh waktu ya. Aku lihat sini ada bahkan sampai bertahun-tahun sampai meyakinkan dirimu bahwa nih orang bermasalah nih gitu. Aku lihat di sini. Apalagi di sini ada Page of Wands. Ternyata kamu berdiri dengan seseorang yang memang gaya hidupnya itu bebas. Terus itu orang yang nggak suka dikekang, orang yang masih suka berpetualang, masih suka senang-senang di luar sana. Jadi dia itu nggak suka dikekang, nggak suka banyak aturan. Kalau dia suka A ya dia akan lakukan A, kalau suka B ya dia akan lakukan B. Gitu aja terus aku lihat di sini. Bahkan dalam mencari pasangan atau menjalin suatu hubungan pun gitu. Kalau misalkan dia suka dengan A ya dia jalani hubungan dengan A, suka sama B ya dia jalani dengan B, kayak gitu ya. Masih ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, masih ingin merasakan apa yang ada di dunia ini gitu. Bahkan aku lihat juga tujuan hidup pun dia masih bingung, masih nggak tahu gitu ya. Bahkan kalau aku lihat juga mungkin karir pun dia juga suka berpindah-pindah ya, percintaan pun berpindah-pindah, karir suka pindah-pindah gitu ya. Nggak bisa stay gitu loh, nggak bisa konsisten pada satu tempat saja atau satu pasangan saja
Ya, dia masih suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, sehingga bagimu untuk bisa mengharapkan dia bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu atau berkomitmen itu akan sulit gitu ya, kalau aku lihat di sini. Kemudian King of Pentacles, ada keserakahan di sini, keserakahan, materialistis, boros orangnya ya. Terus itu juga dia ini punya keputusan keuangan yang sangat-sangat buruk, aku lihat di sini. Bahkan mungkin ada dari mereka ini suka berjudi loh. Ya, berjudi, posesif, suka mengeksploitasi banyak hal gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini kamu juga sebenarnya belum mencapai suatu rasa kepercayaan diri atau kesenangan atau konsistensi di hubungan ini ya. Jadi ya gimana mau merasa puas dengan hubungan ini kalau misalkan orangnya seperti ini, yang kamu temui seperti ini ya. Jadi ada masalah yang mengakar dari si dia. Ya, ada masalah yang mengakar dari si dia, entah apa itu, sehingga hubungan kalian itu berpengaruh gitu loh. Terus juga aku lihat di sini entah ini kamu atau dia atau mungkin kalian berdua bisa sama-sama mungkin saling cemburuan atau egois, manipulasi, punya perilaku yang mendominasi ya, entah salah satu atau dari kedua belah pihak. Dan aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seorang pria lebih tua dari kamu. Memang kehidupannya aku lihat belum seimbang, terus juga orangnya nggak sabaran, sembrono banget, nggak bisa dipercaya ya. Aku lihat memang orangnya belum stabil, bahkan mungkin selama ini tidak pernah mendukung kamu dalam menjalin hubungan. Terus itu juga orangnya nggak jujur, dia penipu ya. Bahkan mungkin dia ada yang pernah menggunakan suatu prostitusi atau open BO yang semacam itulah ya. Dia orangnya nggak setia, atau mungkin dia orangnya nggak setia, punya simpanan. Ya itu tadi, karena memang sifat dia kan ada page of wand di sini. Ya, suka kebebasan, nggak suka dikekang-kekang. Apalagi di sini ada indikasi orangnya terlalu tamak. Terus juga dia ini ternyata seorang konsumtif banget orangnya ya. Tapi dia juga orang bermalas-malasan, suka berjudi gitu. Bahkan dia ini juga orang yang suka mengabaikan pasangan. Atau kalau misalkan kalian sudah menikah dan sudah punya anak, ya dia juga mengabaikan anaknya gitu. Jadi kayak mungkin kalian nggak diberikan nafkah ya, secara lahir maupun batin, secara ekonomi atau apapun ya, kayak ditelantarkan gitu ya. Orangnya kejam aku lihat di sini, orang yang tidak berperasaan. Bahkan dia akan menggunakan uang untuk memanipulasi pasangannya gitu ya. Dia akan menggunakan uang untuk memperoleh apa yang dia inginkan gitu. Dia memanipulasi dengan menggunakan uang. Nah, kalau aku lihat saat ini ya, kayak mulai ada kesadaran dari dia ya tentang apa yang telah terjadi di antara kamu sama dia selama ini. Terus itu juga aku lihat saat ini dia mungkin sedang mengatur kembali atas kebutuhan pribadi dia. Entah mungkin saat ini kalian sudah berpisah kah, atau memang masih dalam satu ikatan, tapi apa itu namanya, kalian saling menarik diri atau gimana. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mengatur kebutuhan pribadi dia, juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia sebelumnya, dan juga dia juga ingin mengambil suatu keputusan. Saat ini tuh dia pengen mengambil keputusan tentang hubungan kalian mau dibawa ke mana. Tapi sebelum itu juga dia akan mempertimbangkan juga konsekuensi dari tindakan nanti ya yang akan dia ambil. Jangan sampai dia di sini nanti menyakiti kamu lagi atau menyakiti orang lain gitu ya. Dan aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri dia dalam hubungan kalian. Dia juga harus bisa berani untuk mengemukakan keinginan-keinginan dia dan kebutuhan dia terhadap kamu, atau perasaan dia terhadap kamu. Hanya saja meskipun dia ini harus percaya pada diri dia sendiri gitu ya, harus percaya diri tentang apa yang ingin dia ajukan ke kamu, tentang perasaan dia, tentang keinginan dia juga harus memahami perbedaan antara percaya diri dengan keegoisan. Jadi kalau kamu misalkan di sini
udah benar-benar mendarah daging banget ya, bencinya, kesalnya sama dia, ya kalau dia mau mengajukan diri tentang perasaan dia ke kamu, ya dia juga harus sadar diri apa yang telah dia lakukan di waktu itu, gitu kan, menyakiti kamunya sampai sebatas apa gitu. Nah, jadi itu, dia harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan. Kalau misalkan dia datang hanya untuk apa itu namanya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia sendiri, ya namanya egois gitu ya. Kalau percaya diri berarti dia mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dia atas keputusan apa yang dia ambil, kayak gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini dia juga menyadari kan, kemarin-kemarin itu dia terlalu memaksakan kebutuhan, pendapat dia atau apapun terhadap kamu, sehingga membuat kamu ngerasa kesel, jengkel gitu. Terus juga orangnya ternyata agresif banget kan. Nah, menurut dia sifat agresif dia, sifat terlalu percaya diri dia atau kepribadian dia ini, menurut dia inilah daya tarik dia. Tapi ternyata menurutmu tidak gitu. Apa ya, sifat dia yang seperti ini membuat kamu justru malah jengkel, membuat kamu malah kesel sama dia, karena justru malah di mata kamu dia ini egois banget gitu. Sehingga dia harus sadar juga ini, dia harus belajar percaya diri tuh boleh, tapi harus ada batasnya, sehingga tidak terlihat, bukan tidak terlihat, sehingga tidak terjadi keegoisan gitu loh. Ya memang itu menjadi suatu daya tarik ya di mata orang-orang lain, tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan rasa percaya diri dia, sehingga jadinya ke egois banget gitu. Akhirnya kamu yang terluka. Nih ada The Chariot ya. Aku lihat di sini kayak dia sempet tuh kayak bimbang, gambling ya, untuk untuk datang lagi ke kamu atau enggak, memilih kamu atau si selingkuhannya kayak gitu ya. Apa keputusan yang terbaik harus dia ambil. Sempet bingung, dia gambling. Tapi ya karena ini ada The Chariot, nyata enggak, aku melihat akan ada kedatangan lagi dari dia. Tapi ini nampaknya butuh waktu. Butuh waktunya kenapa? Yaitu tadi, dia harus bisa lebih percaya diri dan bisa merubah sikap. Tapi ini lebih ke rasa kepercayaan diri sih. Saat ini nih dia lagi nggak percaya diri banget sama kamu. Itu tadi ya, dia nyadar dia mencintai kamu, tapi dia udah keterlaluan banget sama kamu selama ini. Jadi ketika dia mau datang, ketika dia masih memiliki rasa sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia telah menyakiti kamu. Dia pikir-pikir lagi, kira-kira kamu nanti lebih marah nggak ya, lebih menyakiti kamu lagi nggak ya, kamu akan melampiaskan amarahmu ke dia nggak ya? Karena dia tahu, dia sadar dia salah kayak gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, sebelum dia datang, dia harus bisa meyakinkan diri dia dulu dengan tegas, dengan yakin, dengan tekad, dengan keberanian, dengan tanggung jawab bahwa dia siap datang ke kamu gitu. Kalau aku lihat iya, dia akan datang, tapi ya itu, dia butuh untuk meyakinkan diri dia, menekadkan diri dia ya, membuat diri dia percaya diri, siap gitu loh untuk menanggung semua konsekuensi yang nanti akan terjadi gitu. Karena di sini aku bottom of the deck-nya juga aku lihat di sini ada Death ya. Death itu kan berarti ada suatu masalah yang sudah mendarah daging di antara kamu dengan dia. Entah apa itu ya, ini bisa jadi ini ya. Ini tadi perselingkuhannya, sikap yang semena-menanya, apa ya, tidak menghargai kamu, suka kebebasan, suka bohong ya, egois. Nah itu semua ini yang menjadi masalah yang sudah mendarah daging di hubungan kalian. Maka dari itu ya, dia sebelum datang harus bisa berubah dulu secara signifikan ya, karena bisa jadi masalah ini ternyata memang berulang kali terjadi, selalu terulang, sehingga hubungan ini tuh stuck. Dan ternyata baik kamu dan dia selama ini tuh tidak pernah belajar dari masa lalu atau tidak berubah, sehingga ya udah hubungannya tidak ada perkembangan. Nah maka dari itu sebelum kalian bisa dipersatukan kembali, kalian harus bisa berubah secara signifikan. Kamu harus berubah, kamu harus bisa lebih tegas, kamu harus bisa tahu dulu siapa sebenarnya yang kamu inginkan dan apa yang kamu inginkan. Dan dia juga harus bisa berubah dengan sikap-sikap dia yang tadi ini nih, berubah jadi lebih baik gitu ya. Oke, inilah ceritanya kenapa dia mencintai kamu, tapi dia sadar ya, dia telah keterlaluan sama kamu.
Oke, kita lihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan dia, dengan orang ini ya, akan seperti apa ceritanya. Healing family issue. Oke. Aku lihat kayaknya ada sesuatu yang terjadi di keluarga dia, atau mungkin kalau kalian sudah menikah ya di keluarga kalian ya. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau perlu diselesaikan dulu ya, masalah-masalah yang ada di keluarga ini ya. Entah apa itu, tapi aku lihat ada lagi bermasalah nih keluarganya. Nah, itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tingkat kodependensi di hubungan kamu ini sangat kuat ya. Sebelah pihak masih ketergantungan, yang sebelah pihaknya mah cuek ya. Bisa jadi mungkin selama ini kamu yang sangat bergantung kepada dia, dianya yang cuek. Nah, sekarang sebaliknya, dia yang sangat bergantung sekali padamu, kamu yang sekarang cuek gitu ya. Intinya tingkat kodependensi di sini sangat kuat. Kemudian aku melihat di sini dia ingin merilis semua mantannya dulu. Dia ingin melepaskan diri dari mantannya. Dia ingin membebaskan energi dan diri dia dari si mantan itu. Dia ingin pergi, ingin bahagia, bukan ingin bahagia, ingin melepas lah ya, semua hubungan dengan mantannya kayak gitu. Aku lihat memang dia orangnya suka have fun ya, suka main-main, suka seneng-seneng. Tapi jujur, ketika ada di dekat kamu, dia tuh merasa kayak kamu itu mampu memberikan dia rasa senang, rasa bahagia gitu loh, ketenangan, kenyamanan gitu ya. Kalau dengan yang lainnya itu karena memang mereka dia ngerasa bahwa dia bisa senang dengan mereka, sehingga dia yang membuat pemikiran bahwa dia akan senang dengan si A, si B, si C. Tapi kalau dengan kamu itu timbul memang dari hati loh, kok kamu setiap aku deket sama kamu itu selalu membuat aku bahagia ya. Jadi kamu yang memberikan rasa kenyamanan, kamu yang memberikan dia rasa senang gitu ya. Sehingga kalau udah hilang kamunya, maksudnya kamu pergi dari dia, kamu tidak ada di sisi dia, dia kecarian kayak gitu loh, paham ya? Ya, jadi memang orangnya suka senang-senang, tapi ketika dengan kamu, kesenangan itu timbulnya dari kamu gitu loh, bukan dia sendiri yang ngebuat, tapi timbulnya dari kamu. Jadi ketika dia dekat dengan kamu, dia merasa nyaman, merasa have fun, merasa terhibur, merasa tenang, senang kayak gitu. Jadi kalau kamu pergi, kerasa hampa, kerasa nggak ada yang bisa menggantikan sosok kamu gitu loh di sisi dia. Nah, apalagi di sini ada passion, memang ada gairah juga, ada gairah secara seksual yang dia rasakan terhadap kamu. Dia udah passionnya sama kamu. Ya, aku lihat di sini, dan you deserve love ya. Menurut dia udah kamulah yang pantas mendapatkan cintanya. Gitu ya. Jadi kenapa dia bilang mengapa dia beranggapan bahwa kamulah yang pantas untuk mendapatkan cintanya? Ya, karena kamu itu orangnya kuat, mandiri, tegas. Kamu itu orangnya berpower, menyenangkan, penuh dengan semangat. Ya, lihat deh, kayak ini wanita tapi dia memakai busur, terus ini juga ada peri-peri kecil ya, dan ini diombak loh, ini entah kayak arum jeram kali ya, ini ya arum jeram atau apalah gitu ya, pokoknya ininya ada arus air yang kuat, dan dia berani loh masuk ke arum jeram ini, mengambil panahnya untuk mengarahkan ke sesuatu gitu kan. Berarti ini orang berani banget kan. Nah, itu di mata dia kamu seperti itu. Orang yang berani, seperti pemburu, nggak takut terluka. Bukannya nggak bakalan terluka, enggak, pasti tak terluka. Tapi kamu berani untuk menghadapi luka itu. Kamu berani untuk menghadapi dunia, kamu berani untuk menghadapi resiko. Itu di mata dia. Kamu orang yang berpower, kamu orang yang sebutannya itu kuat ya. Itu di mata dia. Makanya di sini menurut dia kamulah yang tepat untuk dia gitu. Ya, tapi kalau tergantung kamu ya, kamu masih mau apa enggak? Toh aku lihat di sini kualitas kamu wow sekali, ya. Jadi silakan kamu, apakah ketika nanti dia datang kamu masih mau menerima dia atau enggak, itu keputusanmu. Kalau dia sih menganggap bahwa kamulah yang pantas untuk dia miliki, untuk bersama dia gitu, ya.
Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Cancer, ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia. Atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Y, H, T, L, S, O, W, N, I, J, X, V, D, Z, G, K, U, X, U, Q, dan C. Untuk bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan aja ya. Februari, Januari, Oktober, Agustus, Juli, Maret, September, Mei, Desember. Untuk angkanya bisa tanggal lahir, bisa umur, atau nomor rumah, atau apalah angka-angka yang berhubungan dengan antara kamu dengan dia ya. 12, 4, 19, 22, 24, 18, 3, 2, 25, 17, 20, 7, 31, 30, 6, 9, 29, 11, 1, 28, 27. Oke. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Sio tikus, sio macan, sio kambing, sio kuda, sio naga, sio anjing, sio kelinci, sio ayam, sio ular. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.